Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Saya berharap hari ini saudara masih dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan melanjutkan materi kuliah statistik untuk melakukan pembahasan tentang pengujian hipotesa komparatif. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penggunaan Wilcoxon dan uji T sebagai salah satu pengujian hipotesa komparatif. Masih ingatkah saudara dengan tabel bantu ini? Sebuah tabel yang bisa kita gunakan untuk memilih salah satu uji statistik atau untuk pengujian hipotesa yang tepat, karena banyak sekali pengujian hipotesa yang tertera di dalam tabel ini. Seperti tadi di awal saya sampaikan, kita akan menggunakan salah satu dari pengujian hipotesanya, yaitu Wilcoxon. Di manakah Wilcoxon? Nah, Wilcoxon terletak di sini. Ya, uji peringkat bertanda dari Wilcoxon. Nah, mengapa bisa memilih Wilcoxon? Ya, ini coba kita tarik ya. Ya, samping. Nah, oke. Mengapa ketemunya Wilcoxon? Ya, ini tentunya karena Wilcoxon merupakan salah satu uji hipotesa komparasi dengan jumlah sampel 2, di mana hubungan antar sampelnya adalah related atau berpasangan. Ya, dan skala datanya adalah ordinal, ya, ordinal, atau juga bisa interval rasio tetapi yang tidak terdistribusi normal. Nah, inilah Wilcoxon. Nah, sedangkan uji T itu ada di mana? Uji T itu adalah uji beda, ya, uji beda untuk sampel berjumlah 2, ya, bisa sampelnya bebas ataupun sampelnya berpasangan. Jika sampelnya bebas, kemungkinannya adalah uji T 2 sampel bebas. Ya, kalau sampelnya berpasangan, maka uji T-nya uji T sampel berpasangan. Ya, ini dipilih jika skala datanya adalah interval rasio dan memenuhi syarat terdistribusi normal. Nah, di sini letaknya, ya, letak dari uji T sampel bebas, uji T sampel berpasangan. Nah, nanti tinggal melihat dari identifikasi sampel itu apakah sampelnya berpasangan, sampelnya bebas atau sampelnya berpasangan. Sehingga kita bisa menentukan uji T-nya, uji T yang bebas atau uji T sampel berpasangan. Oke, sekarang kita masuk dan lebih spesifik untuk membicarakan Wilcoxon. Ya, Wilcoxon. Wilcoxon, seperti tadi saya sampaikan, salah satu uji beda untuk data berskala interval rasio yang tidak terdistribusi normal, ya, atau uji beda untuk data yang berskala ordinal. Ya, jadi dengan demikian, kalau saudara memiliki data interval rasio, ya, dan apabila dicek ternyata distribusinya tidak normal, maka bisa menggunakan uji Wilcoxon. Atau saudara memiliki data berskala ordinal, ya, ordinal, ya, dan berpasangan, ya, sampelnya berpasangan, maka
ujinya adalah Wilcoxon. Nah, dalam prinsip perhitungan dengan cara manual, ya, proses perhitungan Wilcoxon ini adalah dengan membuat ranking, ya, ranking dari dua kelompok sampel. Apabila kita melakukan pengujian hipotesa dengan bantuan software statistik, misalkan SPSS ini, ya, maka ikuti langkah-langkah yang tertulis di slide ini, yaitu langkah 1 sampai dengan langkah 6. Ini secara umum seluruh pengujian hipotesa dengan menggunakan software statistik seperti SPSS ini, ya, langkah-langkahnya adalah sama, yaitu yang pertama, tentukan hipotesanya dulu, ya, tentukan besarnya alfa dulu, tentukan hipotesa ujinya atau uji hipotesanya, ya, input data pasti, ya. Kemudian setelah kita melakukan analisa dengan menggunakan uji statistik yang kita tetapkan, maka kita nanti akan menghasilkan sebuah output hasil pengujian hipotesa, ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat berapa nilai p-value-nya. Nilai p-value nanti dibandingkan, ya, p-value, ya, p-value ini nanti dibandingkan dengan alfa. Ya. Kalau p-value-nya lebih kecil daripada alfa, p-value-nya lebih kecil dari alfa, alfa yang kita pakai adalah 5% ini, ya, maka nanti kesimpulannya adalah hipotesa 0 ditolak. Tapi kalau p-value-nya ini nanti lebih besar dari alfa, maka kesimpulannya adalah hipotesa 0 diterima. Nah, dari pembuatan kesimpulan itu, kemudian kita baru melakukan interpretasi hasil. Ini adalah input data dari sebuah set data yang mana kita memiliki dua kelompok data. Ini, ya, ini adalah status gizi. Status gizi, saya berikan nama status gizi A, ini adalah status gizi balita sebelum diberikan makanan tambahan misalkan, ya. Nah, status gizinya responden 1 ini kurus, responden 2 normal, kemudian normal sampai pada 10 responden. Responden 10 status gizinya adalah kurus. Nah, kemudian balita-balita ini diberikan makanan tambahan. Misalkan makanan tambahannya diberikan selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, setelah itu kemudian diamati, ya, dan dilakukan identifikasi bagaimana status gizinya. Nah, misalkan status gizinya setelah diberi PMT adalah semacam ini, ya, normal, ya, kurus, normal, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita bisa melihat perubahannya. Kalau dari sebelum diberi PMT itu statusnya kurus, setelah diberi PMT statusnya normal, dan seterusnya, ya, termasuk yang responden 10 ini awalnya kurus, kemudian diberi makanan tambahan menjadi normal. Nah, ini kemudian kita lakukan pengujian hipotesa dengan menggunakan Wilcoxon. Hasil pengujian Wilcoxon kita bisa melihat dari outputnya, ya, outputnya kita melihat pada tabel terakhir, ini. Ya. Dari sini kita melihat asymptotic-nya, asymptotic inilah yang disebut dengan p-value tadi. Ya. Berapa nilainya p-value-nya atau asymptotic-nya? Nilainya adalah 0,655. Ya, jadi kalau tulisannya titik 655 itu
penulisan lengkapnya adalah 0,655 gini. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan 0,665 ini adalah p-value, ya. Nah, kita tinggal bandingkan ya, apakah lebih besar atau lebih kecil dari alfa yang kita pakai. Alfa yang kita pakai adalah 0,05 atau 5%. Ya. Nah, sehingga 0,655 ini pasti lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga tertulis semacam ini. 0,65 lebih besar dari 0,05. P-value lebih besar daripada alfa yang kita pakai. Nah, sehingga ya, kesimpulannya kalau P-value-nya lebih besar daripada alfa yang kita pakai, maka kesimpulannya adalah hipotesa nul diterima. Interpretasinya bagaimana? Tinggal melihat pernyataan hipotesa nul dari pembuatan hipotesa yang kita susun pada saat kita menyusun langkah-langkah tadi. Ya. Nah, kalau memang dari hipotesa nul itu berbunyi tidak ada perbedaan semacam ini, nah maka interpretasinya memang semacam ini. Ya. Ini jangan membuat sendiri, tapi interpretasi ini dilihat dari hipotesa yang telah kita susun. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan materi kita untuk uji hipotesa komparasi berikutnya. Kita akan membahas tentang uji t-test. Ya, tepatnya adalah paired sample t-test. Paired sample t-test. Ya, ini pengujian dengan uji T untuk sampel berpasangan. Ya, jadi kita mengambil kasusnya adalah sampel yang berpasangan. Nah, kalau sampelnya nanti yang tak berpasangan, silakan saudara membuat kasus sendiri. Nah, paired sample t-test, ya, paired sample t-test ini adalah sebuah uji beda untuk data berskala interval rasio. Syaratnya untuk bisa memakai paired sample t-test, ya, t-test untuk t-test semuanya ya. Ini syaratnya adalah datanya harus terdistribusi normal. Ya, jadi sekali lagi, kalau memang kita memakai paired sample t-test, maka data yang akan kita uji hipotesanya itu harus berdistribusi normal, ya, dan kemudian sampelnya berpasangan. Ya. Secara prinsip dalam pengerjaan manual, pengujian T untuk sampel berpasangan ini adalah membandingkan nilai simpangan baku dari sampel yang berpasangan tadi. Jadi misalkan dari A, sampelnya A dan sampelnya B, ya. Prinsip pengerjaan manual itu adalah si A ini dicari standar deviasinya atau simpangan bakunya, si B dicari standar deviasinya atau simpangan bakunya. Nah, kemudian ini dibandingkan. Ya, jadi yang dibandingkan itu adalah simpangan bakunya. Bisa dengan bantuan software statistik, ya, langkah-langkahnya adalah sama seperti langkah-langkah yang sebelumnya kita pelajari. Ya, tentukan hipotesa, tentukan alfanya, ya, pilih ujinya, ya, kemudian masukkan data, lakukan analisa dan buat kesimpulan, baru diinterpretasikan. Nah, misal kita memiliki set data, ya, set datanya ini adalah berat badan, ya, ini adalah berat badan.
berat badan, ya, berat badan sebelum, ya, dan berat badan sesudah. Ya, jadi yang related itu, pengujian related atau pengujian berpasangan, itu prinsipnya itu adalah sebelum dan sesudah. Kalau diberikan makanan, berarti sebelum diberikan makanan dihitung, dicek dulu, kemudian setelah pemberian makanan dicek dulu. Nah, misalkan kita punya ini, ya, kita punya 20 responden yang kita uji cobakan. Ya, berat badan sebelumnya adalah ini, berat badan setelahnya ini. Nah, kemudian kita lakukan analisa dengan menggunakan paired sample t-test. Hasil analisa dengan menggunakan SPSS kita dapatkan outputnya adalah demikian. Ini output deskriptifnya, ya, paired sample t-test. Jadi di sini membacanya berat badan sebelum pemberian perlakuan itu rata-ratanya 61,15. Setelah diberi itu rata-ratanya adalah 60,70. Ya. Nah, standar deviasinya bisa dilihat di sini. Ya, standar deviasi sebelum itu adalah 4,70, standar deviasi setelahnya itu 4,589. Nah, sebenarnya dari sini sudah terlihat ya, ada perbedaan. Ya, ada perbedaan standar deviasi. Cuma ini baru secara deskriptif. Ya, secara deskriptif dari hitungan saja. Ya, tapi kalau kita menggunakan pengujian paired sample t-test, ingat bahwa pengujian statistik ini adalah pengujian untuk melakukan inferensi, ya, atau generalisasi, inference atau generalisasi. Nah, sehingga dalam proses generalisasi ini kita melibatkan namanya alfa. Ya, nah maka kalau data dari deskriptif ini kita belum melibatkan alfa. Ya, barulah nanti ketika kita melakukan pengujian paired sample t-test dengan alfa yang kita gunakan, kita tentukan ya berapa alfanya, maka keluarlah hasil pada tabel di bawah ini, tabel paling bawah ini. Ya, nah ini yang harus kita baca. Ya, yang harus kita baca. Nah, yang dibaca yang mana? Yang dibaca adalah kolom terakhir. Ini seek to tile. Ya. Nah, dari kolom seek to tile ini didapatkan 0,004. Nah, kalau kita bandingkan dengan alfa yang dipakai, maka 0,004 ini adalah lebih kecil daripada 0,05. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya hipotesa nul ditolak. Nah, interpretasinya tinggal melihat bunyi dari hipotesa yang kita buat tadi. Ya, kalau hipotesa nul ditolak, berarti yang kita pakai ini adalah pernyataan dari hipotesa 1. Bagaimana pernyataannya? Nah, ini misalkan dari hipotesa kita, dapatkan bahwa pernyataan hipotesa 1 adalah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah puasa 1 bulan. Nah, ternyata kasusnya adalah puasa, ya. Jadi kelompok 1 tadi, ya, berat badannya dicek, ya, kemudian setelah dicek, terus dilakukan atau diberikan perlakuan berupa puasa selama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan puasa, kita cek berat badannya lagi. Nah, ternyata hasilnya adalah p-value-nya itu adalah 0,004, ya, lebih kecil daripada alfa yang kita pakai. Kesimpulannya, hipotesa nul ditolak. Interpretasinya adalah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah puasa 1 bulan.
Oke, saudara sekalian, inilah materi kita untuk pengujian hipotesa komparatif dengan menggunakan Wilcoxon dan menggunakan uji T. Ya. Nah, ingat ya, yang sangat membedakan untuk uji komparasi ini ya, antara lain adalah proses input data. Anda perhatikan proses input datanya, kalau sampelnya paired semacam apa, atau sampelnya berpasangan seperti apa, kalau sampelnya independen seperti apa. Itu sangat menentukan hasil dari pengolahan pengujian hipotesa kita. Oke, saudara sekalian, untuk materi uji komparasi hari ini kita akhiri sampai di sini. Ya, kita bertemu lagi untuk pengujian hipotesa berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu.